perasaan sedih antara semuanya campur-campur gitu. Jadi ya kalau abang sih, lebih kepada menenangkan saya juga, tapi dia juga mungkin bersedih, hanya tidak mau memperlihatkan sama saya. Pokoknya semuanya dalam batas normal, cuman ya men-support aja dengan segala macem kasih sayang dan nasehat gitu. Bisa ngasih tahu saya supaya lebih ikhlas, lebih santai, ya jalanin aja dan selalu bilang insya Allah ini baik. Kehilangan Morgan memang bukan akhir dari segalanya. Walau masih bertahan dengan 6 personil, Smash tidak ingin kerajaan sukses yang telah dengan susah payah mereka bina hancur begitu saja. Dan nonton bersama adalah salah satu cara yang mereka lakukan untuk merekat kebersamaan di antara personil yang tersisa. Ya pemirsa, sekarang kita udah nyampe bioskop. Benar, kita akan segera Sebenarnya kita ada apa sih di bioskop ini? main-main aja, Pak. Oh, Jarang-jarang kan liputan nonton di bioskop. oh orang kaya nonton Bener. Enggak kaya, biasa aja. Semua juga udah pada tahu. Enggak. Bisma belum datang. Dia nyusul sih katanya, soalnya nggak tahu dia akan datang bersama siapa. Pemirsa nanti bisa saksikan kan? Bisma datang bersama siapa. Ya udah, kita sekarang udah sampai di bioskop. Ya. Mau segera masuk ke dalam teater, langsung nonton live stream. Jaipongan. Pak, Kan teater. Pak. Iya, teater bioskop. Oh iya, maaf, maklum dari kampung. Norak banget sih, Pak. Dengan cara-cara yang sederhana, personil Smash mampu terus menyalakan semangat di antara mereka. Apalagi ketika Smash baru saja kehilangan satu kaki setelah ditinggal Morgan. Setidaknya dengan begitu, boy band yang mereka banggakan bisa terus berkibar benderanya di industri musik tanah air. Halo pemirsa, saya on cam. Balik lagi dengan kita Smash. Saya Rangga. Ulang. Saya Rangga Smash. Ilham Smash. Diki Smash. Dan kami dari Smash. tadi kita tuh nonton dari jam 5 sore sampai ini tuh udah mau jam 10 malam. Jadi udah punya agenda masing-masing. Walaupun besok kita dipertemukan kembali ya. Bener. Bosen kayak pengen lagi. Iya, pokoknya yang lain mungkin udah punya kegiatan sendiri. Iya. Kita bertiga, kita juga mau istirahat, mau balik. Kita anak rumahan. Bener. Jadi Bosan. terima kasih pemirsa Celeb On Cam sudah mengikuti kami seharian. Ya. Sudah lihat kan awards kami, akhirnya kita menang. Yeay! Your relation to me feeds my empty existence. I guess I choose what to see because I'm feeling resistance. Pemirsa Trap on Cam, kebahagiaan rupanya tidak hanya milik personil boy band Smash saja. Ola Ramlan juga berbangga saat bisa larut dalam kebahagiaan merayakan 3 tahun fans clubnya Ola Ways. Jika di tahun-tahun sebelumnya Ola memilih menikmatinya di wahana permainan serta di bioskop, maka pada tahun ketiga ini ia memilih merayakannya dengan cara berbagi es krim. Siapa sangka 3 tahun kebersamaan mereka, Ola mampu menebas sekat antara penggemar dengan seorang idola, seperti yang terabadikan kamera Celeb on Cam berikut ini. Halo selamat siang pemirsa Celeb on Cam. Kembali lagi bersama saya Ola Ramlan. Ini saya sekarang lagi ada di sebuah mall, di sebuah cafe juga, yang hari ini merayakan ulang tahun ketiga dari Ola Ways. Ola Ways itu nama fans dari Ola Ramlan yang sebenarnya banyak sih anak-anak Ola Ways, tapi yang datang ke sini hanya sebagian. Dan hari ini mau seru-seruan, selain tiup lilin, nanti ada door prize, terus kemudian saya meng-serve mereka dengan ice cream, ngasih mereka ice cream gitu. But seru banget, makanya ikutin terus ya pemirsa, jangan kemana-mana. Jam. Itu jatuh. Kesal ya. Enggak. Ya alhamdulillah seneng banget di sini bisa ngumpul-ngumpul. Seru banget kita bisa ngumpul-ngumpul. Seneng nggak? Terus itu ada door prize juga, terus bisa menyajikan ice cream buat kesayangan-kesayanganku, pokoknya seneng banget lah. Nyiapin dari jauh-jauh hari, dari mami ngasih tahu kita ada kumpul di sini, kita tentunya yang dari jauh-jauh kota-kota luar udah nyiapin gitu. Prepare ya untuk misalnya tanggal sekarang kita kalau bisa kosongin gitu. Karena kan kapan lagi kita bisa kumpul kayak gini, acara kayak gini tuh rame-rame, sedangkan maminya sibuk, dari kitanya juga sama ada kegiatan masing-masing. Ya alhamdulillah hari ini
kita bisa kumpul bareng lagi, gathering, seru-seruan. Di sela gelak tawa bersama penggemar setia, Oladi kikis perih lantaran kabar yang beberapa waktu lalu sempat menyebut dirinya mengalami keguguran. Padahal menurut istri Alvar tersebut ada kesalahan dari alat tes kehamilan. Iya, perlu dikonfirmasi bahwa saya bukan keguguran, saya hanya belum hamil. Yang saya pikir hamil ternyata belum hamil. Kalau keguguran kan lebih ke harus dikuret, harus di itu segala macam. Kalau ini semuanya natural, nggak ada apa-apa. Cuman memang saya pikir saya sudah hamil itu aja. Ya memang pada saat itu saya telat 2 minggu. Ya udah dites pack juga positif, tapi ternyata yang nggak tahu kesalahan dari mana. Kemarin kan udah konsultasi pada saat saya ada acara talk show, kemarin kan konsultasi sama dokter Boyke juga. Dokter Boyke memang hal-hal seperti itu bisa terjadi pada siapa saja gitu, karena memang kondisi hormon wanita kan beda-beda. Dengan adanya kabar tersebut, Ola justru berkalang kecewa. Bukan lantaran kabar keguguran yang ia terima, tapi justru karena terlanjur disebut hamil. Benarkah jika Ola telah sak mendamba hadirnya si buah hati tercinta? Sedih sih, karena kan saya, maksudnya walaupun baru 3 bulan gitu ya, saya lepas KB saya, perkawinan juga baru mau setahun, jadi masih bukan yang berapa tahun gak dapet anak gitu, bukan gitu sih. Cuman gimana pun juga tetap ngarepin gitu, jadi perasaan sedih antara semuanya campur-campur gitu, jadi ya. Kalau abang sih lebih kepada menenangkan saya juga, tapi dia juga mungkin bersedih, hanya tidak mau memperlihatkan sama saya. Pokoknya semuanya dalam batas normal, cuman ya mensupport aja dengan segala macem kasih sayang dan nasihat gitu. Bisa ngasih tahu saya supaya lebih ikhlas, lebih santai, ya jalanin aja dan selalu bilang insya Allah ini baik. Sejenak kawan, cobalah pahami makna dari Lain Ola Ramlan, lain lagi presenter Indra Bekti. Presenter satu ini memilih ikut dalam acara bakti sosial. Bukan sekedar melihat, ia juga turun tangan secara langsung ketika melakukan fogging di daerah Sunter, Jakarta Utara. Selain itu, ia juga ikut serta menanam sejumlah pohon seperti berikut ini. Nggak usah nunggu-nunggu, kita pokoknya apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Siap, itu dia yang paling penting tuh pemirsa ya. Nah, sekarang ini kita akan mulai foggingnya ya. Ya. Nah, oke, siap. Silakan duluan. Siap. Ikutan yuk. Ternyata berat juga ya tadi bawa gitunya ya. Aduh, baru kali ini saya nyobain fogging sendiri gitu tadi ya. Lucu juga tuh Pak. Kita kasih penopangnya Pak ya. Siap. Ini kita tancapkan di sini. Kemudian kita pasang di sini Pak ya. Ya. Iya. Melakukan fogging bersama rekan dan kerabat dekatnya rupanya menjadi pengalaman pertama kali bagi Indra Bekti. Siapa sangka ia justru sangat menikmati peran tersebut. Sebuah peran yang ternyata juga sangat disukai oleh sang istri tercinta. Tapi sayang lantaran sang istri tengah hamil besar, Indra Bekti tak bisa mengajak serta belahan jiwanya itu. Yang kayak gini-gini belum pernah kita lakukan dan sekarang pengen yang coba yang sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lakukan dan ternyata asik lah gitu dan ini juga ya melatih jiwa sosial kita juga karena kita terjun langsung ke masyarakat gitu dan ini juga kegiatan bakti sosial ya istilahnya ya sebenarnya dia senang untuk bisa temenin aku nih kegiatan-kegiatan sosial, dia ketemu sama orang banyak foto-foto bareng kayak gitu dia cukup ramah orangnya gitu ya jadi ya tapi kali ini karena sedang hamil besar apalagi jalan-jalan kayak begini takutnya kenapa-kenapa lah gitu ya. Jadi lebih baik istirahat aja di rumah gitu. Manusia tidak pernah bisa hidup sendiri, maka tidak ada salahnya jika kita saling berbagi dan peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar.
Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Seleb On Cam hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Seleb On Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Global TV yang semakin seru tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.